只能是我。保佑我！有祖业的习俗，吓唬我可不怕。我就放心了。你们看。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan series novel lain Eagle Flag season yang pertama. Pada episode minggu kemarin, tanpa diduga, meskipun Ji sudah terluka sangat parah, namun dia itu masih mampu menang menghadapi Tian Yan. Hal itu bisa terjadi karena dia mampu menerapkan ajaran yang diberikan oleh Yi Tianzan. Tentu saja kemenangan itu membuat semua warga sangat senang. Tapi tidak untuk Raja Bailey dan juga Yoyin. Akibat semua itu, tidak ada satupun para petinggi yang memberikan apresiasi kepada kehebatannya, kecuali Azula yang memberikan tepuk tangan kepadanya. Sayangnya, kesenangan dia hanya di arena saja, karena di saat ia ingin kembali ke rumah, dia itu mendengar bahwa ayahnya telah mengusir dirinya. Untung saja ada Yuran yang selalu berada di sisinya. Di saat mereka sedang bersenang-senang, pada saat juga Yoyin dan para pasukannya datang untuk menghabisinya. Yuran segera meminta Ji untuk melompat dari tebing ini. Hal itu dia lakukan supaya mereka bisa melarikan diri karena ternyata Yuran berasal dari suku sayap. Di sini kita dibawa ke beberapa hari sebelumnya, tepatnya di saat Xianjiang dan Xian bertemu, yang mana mereka ini sedang membicarakan tentang menghilangnya Yu Changji bertepatan dengan hilangnya pedang Raja Agung. Xian yakin tujuan Xianji datang kemari ada ingin menemukan pedang itu. Hal itu ternyata benar, karena bagaimanapun pedang kuno Changyun adalah kunci untuk membuka gudang senjata Heavenly Trip. Berhubung Xian ada seorang jenderal dari tentara kerajaan Tang bawah, maka ia pun berharap agar dia itu bisa menemukan sebuah petunjuk mengenai pedang itu. Ternyata Xian sudah tahu siapa yang mengetahui tentang informasi ini. Kemungkinan besar dia itu adalah Su Jiyu, karena orang-orang yang mengejarnya sangat terkejut setelah menyadari gadis itu mengetahui tentang keberadaan pedang Changyun. Perkataan dia dengan Azula sebelumnya adalah sebuah kebenaran, karena dia memiliki seseorang yang sangat penting. Tapi saat ini dia itu sudah tiada. Namun ada sebuah janji yang harus dia tepati, yang mana kemungkinan besar ada untuk menjaga keberadaan dari pedang Changyun. Kembali ke masa sekarang, Yi Xianjiang memberitahu restoran yang Kuan terbakar dengan cara yang aneh. Tidak ingin menyembunyikannya lagi, Xian menjelaskan bahwa ada sekelompok pengintai dari Chenggu Penghu telah menyelinap ke Nanhui. Mereka beralasan melakukan penyelidikan. Tapi pada hari ini mereka semua telah mati di penyulingan anggur yang kuat. Sedangkan penyelidikan yang ingin mereka lakukan itu ada kejadian pada 14 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 12 Desember di rumah Membran. Saat itu ada 32 orang tewas dan disebut sebagai kasus besar penyerangan atap. Seketika saja hal itu membuat Yi Xianjiang terkejut karena kasus itu berhubungan langsung dengan Yu Changji. Xingyan memberikan sebuah cincin yang merupakan identitas dari pembunuh Tianlu. Setelah mendengar semua ceritanya, Yi Xianji tahu ada kekuatan yang juga sedang mencari keberadaan dari pedang kuno Changyun. Dia mengira salah satu dari orang ini berusaha untuk mencegah terbukanya lokasi dari pedang Changyun. Tapi Yi Xianji tidak berpikiran seperti itu, karena ada sebuah pemberontakan Yu Changji yang digagalkan. Pada saat itu, seluruh pasukan ibu kota Kekaisaran Qingwei melakukan pengejaran kepada dia yang sudah sangat kelelahan. Namun dia itu berhasil mengalahkan semua itu. Dan saat itu keberadaannya sama sekali tidak diketahui. Ia pun kembali menanyakan apakah Xian benar-benar tidak menemukan informasi apapun. Xian berkata jujur, apalagi saat ini dirinya tidak bisa berbuat terlalu banyak. Namun yang berdasarkan informasi rahasia, pedang itu memang berada di Nanhui. Jadi mereka ini harus bertindak secepat mungkin menemukannya. Di saat Xianji ingin pergi, Xian meminta untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang terlibat dalam pemburuan pedang. Karena bisa saja orang itu memiliki alasan lain dalam melakukan hal itu. Sepertinya Xian sudah tahu bahwa yang membuat keributan selama ini ada Jiyu. Zeno berpindah kepada Azula. Dia yang terus berada di luar diminta oleh pelayan untuk pergi ke kelas.
Yang ternyata apapun yang dikatakan oleh Tuan Lu, Azula ini sama sekali tidak memahaminya. Jadi karena itulah ia membuat Tuan Lu marah. Namun semua itu bukanlah salah Azula. Karena bagaimanapun dia merupakan orang barbar yang tidak dibekali oleh ilmu pengetahuan. Pelayan ini menenangkan Azula dan memintanya untuk tidak berhenti belajar, supaya dia itu bisa melebihi kepintaran dari Tuan Lu Fuji. Ia juga menyarankan kepada Azula tentang sesuatu yang berbau pahlawan. Tapi Azula sudah tidak ada niatan untuk melakukan hal ini, karena orang-orang yang dia sayangi sudah pergi. Jadi tidak ada lagi yang bisa melihat keberhasilan dia menjadi pahlawan. Pada saat juga Azula pun melihat Ji yang sedang dikejar oleh para pasukan kerajaan. 难回，千里不辞其说我是不开化的蛮人。不死那种腐儒也不好，人不都想当英雄吗？鸡爷， Di saat Ji terus dipukuli, Azula pun datang untuk menghentikan hal ini. Namun mereka memintanya untuk segera pergi karena bagaimanapun ini bukanlah urusan orang barbar. Azula tidak peduli dan meminta untuk menuruti perintahnya. Kesal dengan kesombongannya membuat para pasukan ini mengincar dirinya. Untung saja Ji kembali bangkit dan langsung menghajar mereka. Namun karena dirinya belum pulih, jadi ia pun mengajak Azula untuk segera meninggalkan tempat ini. Tentu saja para prajurit tidak akan membiarkan mereka lari. Namun langkah mereka terhenti di saat melihat mereka masuk ke dalam istana Meilan. Alasan mereka takut karena ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang meninggal secara misterius di dalam tempat itu. Jadi salah satu dari mereka menyarankan untuk mengelilingi tempat ini saja daripada harus memasukinya. Berkat rasa takut mereka, Azula dan Ji pun berhasil selamat dari kejaran para pasukan itu. Di sini mereka pun mulai memperkenalkan diri, yang mana Ji masih ingat dengan Azula karena hanya dialah yang bertepuk tangan kepada dirinya. Wajar bagi Azula melakukan hal itu karena Ji sudah mengalahkan begitu banyak orang. Andai saja ini adalah padang rumput, maka dia sudah dianggap sebagai pahlawan. Namun untuk di tempat ini, Ji diperlakukan dengan sangat tidak adil. Azula pun berencana untuk berbicara dengan Raja Bailey. Tapi Ji menghentikannya karena Xian sudah mengatur dirinya supaya bisa bertugas di tentara Kekaisaran Istana Timur. Melihat raut wajah Azula, Ji pun yakin pasti dia sudah sangat bosan karena sepanjang waktu terus berada di istana. Jadi ia pun berencana untuk memperkenalkan temannya yang memiliki akting dan juga nyanyian yang sangat bagus. Azula setuju dan mereka pun pergi ke tengah kota Nanhui. Jika Azula tidak pernah kemari, maka bisa dikatakan dia itu belum pernah ke Nanhui. Jika Azula tidak pernah kemari, maka bisa dikatakan dia itu belum pernah ke negara Nanhuai. Karena bagaimanapun tempat ini menjadi primadona bagi negara. Mereka pun akan melihat penampilan dari Yuran. Namun berhubung Azula tidak bisa melihat dengan jelas, maka Ji pun memberikan bantuan kepadanya. Akhirnya Azula pun bisa melihat penampilan yang dilakukan oleh Yuran. 这就是说演艺表演。 我知道。 Sayang sekali Azula tidak begitu paham dengan cerita yang dibawakannya. Jadi pada akhirnya Ji pun memberitahu bahwa pada saat itu ada seorang pahlawan yang ingin melawan Ningguang. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan seorang gadis yang adalah sahabatnya. Dalam penyerangan yang dia lakukan telah menghabisi 100.000 orang. Dan dia pun berhasil menyelamatkan gadis mawar. Azula sangat terkejut karena untuk melakukan hal itu nyawa yang dibayarkan sangatlah banyak. Ji setuju, tapi apa daya Putri Mawar itu merupakan sahabat dekatnya. Meskipun itu memang adalah sahabatnya, tapi tetap saja bagi Azula 100.000 nyawa sangatlah banyak. Di sini mereka pun kembali melihat penampilan dari Yuran. 薇公主是她最……但那也是。在上面。 Di saat Yuran terus melakukan tariannya, bisa terlihat bahwa pasukan yang mengincar Ji sejak tadi kembali muncul. Ketika Azula bertepuk tangan, mereka pun menyadari keberadaan mereka dan segera melakukan pengejaran. Sontak saja Azula dan Ji berusaha untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Di sini Yuran melihat kejadian itu. Jadi di saat Ji dan Azula di pojokan, tanpa pikir panjang, ia pun langsung melemparkan sebuah petasan untuk menyelamatkan mereka. Bisa terlihat bahwa Azula sepertinya juga langsung terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Yuran. Melihat mereka yang berhasil melarikan diri membuat para pasukan ini kesal. Untung saja Azula dan yang lainnya bisa cepat waktu naik ke kapal ini dan meninggalkan para prajurit yang sedang mengejar mereka.
Di sini Yuran mengejek mereka karena tidak mampu mengejar lagi. Para pasukan itu meminta Ji untuk tidak bersembunyi di belakang wanita. Bukannya berhenti, Yuran malah semakin mengolok-ngolok mereka. Bahkan ia menantang mereka untuk naik ke kapal ini. Saat itu juga seseorang pun melihat mereka, yang mana dia pun teringat dengan kisah masa lalu. Yang mana dia memberitahu bahwa penampilan terbaik makhluk hidup adalah kesedihan dan kegembiraan. Namun semua itu memiliki keindahannya masing-masing. Sejak berdirinya Dayin, hanya Putri Rose saja yang bermasalah. Tapi sayangnya, ending cerita itu tidak seindah apa yang mereka pikirkan. Tentu Azula menjadi sangat penasaran kepada cerita itu. Yuran menghentikan hal ini karena dia ingin tahu siapa pria di hadapannya. Azula pun memperkenalkan dirinya kepada Yuran. Ji tidak bisa menjelaskan ini semua dengan mudah karena ceritanya terlalu panjang. Yuran kembali menceritakan tentang kisah Putri Rose, yang mana pada saat itu Kaisar Xingwei menghabisi Tuan Wenchun. Sedangkan Putri Mawar ini tidak dinikahi oleh siapapun sampai mereka bertiga meninggal. Azula tidak menduga ternyata endingnya akan menjadi seperti ini. Yuran berharap agar mereka bertiga ini tidak menjadi seperti itu dan tetap menjadi teman dekat. Setelah kakeknya berhasil menemukan pedang yang mereka cari, ia pun berencana untuk membawa mereka ke Ningzhou untuk melihat bintang-bintang yang begitu indah. Ji penasaran dengan pedang yang dicari oleh Ying Xianji. Yuran tidak mengetahui begitu banyak hal itu, namun pedang ini sangatlah kuat dan hanya pahlawan sejati saja yang bisa menggunakannya. Jika mereka mencoba untuk menjinakkannya secara paksa, maka akan ditelan oleh kekuatan dari pedang itu. Bahkan bisa menyebabkan mereka menjadi gila. Mendengar ini sontak saja membuat Ji tertawa. Yuran sama sekali tidak berbohong, bahkan dikatakan ada sebuah kota makmur menjadi kota mati karena kekuatan dari pedang itu. Azula percaya dengan cerita Yuran. Ia bahkan berjanji jika ada sesuatu yang buruk, dia itu akan melindunginya. Ji juga akan melakukan hal yang sama meskipun dia tidak tahu apakah cerita tadi benar atau tidak. Yuran yang kesal segera mencubitnya. Mereka bertiga pun membuat sebuah janji untuk selalu bersama di kondisi apapun. Janji ini akan sangat berpengaruh di dalam alur cerita Noveland Eagle Flag. Nah, pada saat juga kembang api pun menghiasi langit Nanhui. Xiao berpindah kepada Suji yang sedang merahasiakan identitasnya. Pada saat juga serangan pun muncul yang mana itu berasal dari Yi Xiangzhen. Sejak awal kedatangannya kemari, Suji sudah mulai berjaga-jaga terhadap serangannya. Pada saat juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Yi Xiangzhen sempat terkejut karena dia menggunakan jaring laba-laba. Tapi semua ini masih belum cukup untuk mengalahkan dirinya. Jadi pada akhirnya, Ying Xianzhen pun dengan mudah mengalahkannya. Dia memberitahu bahwa Tianlou telah menghabisi pengintai Feng Hu. Jadi ia tahu betul bahwa pelakunya adalah Su Jiu. Ia pun menanyakan keberadaan dari pedang kuno Changyun. Tianzhen akan percaya kepadanya. Padahal Tianju sudah menganggap suaminya sebagai pengkhianat. Yu Tianzhen memberitahu bahwa sebagai Skydiver, dia itu hanya menjunjung kedamaian. Sedangkan Yu Changji ingin menggunakan dorongan surgawi untuk menjadi kaisar. Tentu itu adalah tindakan yang salah. Su Jiu merasa dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Yu Tianzhen memberitahu bahwa pada saat itu Yu Changji telah terpojok dan malah bertemu dengan Su Jiu, yang mana dia itu tergila-gila akan cinta. Akibat hal itu, Yu Changji pun memanfaatkannya untuk menjadi penjaga pedang. Tentu Su Jiu tidak bisa percaya begitu saja. Yu Tianzhen pun menanyakan apakah mereka menikah atau tidak. Karena jika mereka menikah, barulah dia percaya Yu Changji mencintainya. Ia pun memberitahu bahwa alasan dia bisa tahu dialah yang memegang pedang kuno karena diberitahu oleh Yu Changji. Su Jiu masih tidak percaya akan hal ini. Namun Yi Tianzhen kembali memberitahu Yu Changji sama sekali tidak mencintainya. Tidak itu saja, ia juga memberitahu bahwa dalang dari terbunuhnya Yu Changji bukanlah Skydiver melainkan orang lain. Jadi ia menanyakan apakah Su Jiu ingin membalas dendam atas kematiannya. Apalagi seharusnya dia itu tahu siapa yang paling beruntung di saat Yu Changji mati. Mendengar itu menyadarkan dirinya bahwa dalang sebenarnya adalah Raja Bailey. Yu Tianzhen akan mengampuninya, jadi dia berharap agar pedang itu bisa segera diberikan kepada dirinya. Su Jiu seketika menangis setelah mengetahui itu semua.
早该他行踪的，想想他死在南怀。百里，谢。Shino berpindah kepada Yoyin. Yama ternyata Denny sudah mengetahui di mana pedang itu berada. Di saat dia berusaha mengendalikan pedang itu, pada saat juga ia pun langsung melihat keberadaan dari Yu Changji yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Namun sayang sekali Yoyin tidak bisa mengejar ayahnya karena pedang Changyun menolak kehadirannya. Tentu saja hal itu membuat dia marah, karena seharusnya dialah yang menjadi pemilik dari pedang itu. Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Keesokan paginya, Raja Bailey diberitahu oleh Yoyin bahwa Sujiu telah mengambil cincin milik ayahnya. Sujiu membenarkan hal itu, karena bagaimanapun mereka semua sudah tahu bahwa tidak ada satupun yang mampu mengendalikan pedang kuno. Jika Yoyin terus berusaha untuk mengendalikannya, maka takutnya lama-kelamaan dia itu akan menjadi orang gila. Tapi Raja Bailey tidak berpikiran seperti itu, karena bagaimanapun itu adalah risiko yang harus dia ambil. Apalagi mereka tahu Yu Changji adalah seorang petualang yang mampu mengendalikan pedang kuno Changyun, bahkan sampai diakui oleh para Skydriver. Namun karena semua itu jugalah Yu Changji harus mati. Lagi-lagi Raja Bailey merasa itu adalah wajar. Apalagi ini merupakan kematian dari seorang pahlawan. Sujiu tidak ingin Yoyin mengambil risiko besar itu. Karena bagaimanapun Yu Changji hanya ingin anaknya itu tumbuh dengan tenang, seperti menikahi seorang istri dan memiliki anak. Pendapatnya itu malah membuat Raja Bailey kesal. Apalagi dia itu memiliki ambisi besar agar Yoyin bisa mengendalikan pedang kuno. Jadi ia pun meminta untuk memberikan cincin itu kepada Yoyin. Tidak yang menyerah, Sujiu kembali memberitahu bahwa dirinya tahu betul pedang kuno Changyun bukan hanya benda suci saja, melainkan juga adalah kunci gudang harta Skydriver. Jadi kemungkinan besar Raja Bailey mengincar armor Skydriver agar bisa membuat pasukan yang tak tertandingi. Tidak berhenti begitu saja, ia juga telah mengetahui alasan dia membawa Yu Changji ke Nanhui. Hal itu sama sekali belum pernah diketahui oleh siapapun. Jadi ia pun penasaran apakah semua ini memang sudah mereka rencanakan. Raja Bailey menjelaskan bahwa pada saat itu Yu Changji menyatukan para pangeran untuk melakukan pemberontakan terhadap kaisar. Tapi sayang sekali semua itu gagal, jadi mau tidak mau Yu Changji melarikan diri ke Xiangtang untuk berlindung. Namun sayang sekali keberadaannya diketahui oleh pengadil istana. Kematian Yu Changji pun membuat dirinya sedih karena tidak bisa berbuat apapun untuk melindunginya. Jadi dia berharap agar bisa menanggung kesedihan mereka. Dan karena Yoyin adalah keponakannya, jadi dia berharap supaya Yoyin melanjutkan ambisi besar ayahnya, yang mana itu adalah menjadi pahlawan demi melawan ketidakadilan. Sujiu sepertinya tidak begitu percaya dengan perkataan Raja Bailey. Jadi ia pun memilih untuk pergi. 有偿我吧，幽隐算是我的一个拔剑而起的臣女。 Di sini, ia pun kembali bertemu dengan Yoyin. Yama terlihat dia itu sudah sangat kelelahan. Yoyin memintanya untuk mengembalikan cincin ayahnya. Namun Sujiu tidak ingin melakukan hal itu, apalagi kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Ia berusaha untuk menenangkannya karena pedang itu telah menghabisi ayahnya. Dan mungkin saja juga akan menghabisi Yoyin. Sayang sekali demi ambisinya mewarisi pedang itu telah membuat Yoyin hilang kendali. Tanpa pikir panjang, Sujiu pun segera memukulnya. Karena bagaimanapun, Yu Changji hanya berharap anaknya itu bisa hidup dengan baik. Sayang sekali, Yoyin tidak kunjung sadar dan malah semakin marah karena Sujiu sudah sangat berani memukul dirinya. Ia pun meminta untuk segera menyerahkan cincin itu. Tidak punya pilihan lain, akhirnya Sujiu pun memberikan cincin itu kepadanya. Hal itu pun membuat dia senang karena akhirnya bisa membuat ayahnya senang. Sujiu memberitahu bahwa dirinya sudah dipercaya oleh Yu Changji untuk menjaganya. Tapi Yoyin tidak ingin mendengarkannya, apalagi Sujiu hanyalah gadis yang dipungut oleh ayahnya. Perkataannya itu tentu membuat hati Sujiu sedih. Apalagi Yu Changji lah yang berkata dirinya adalah miliknya. Shino berpindah ke tempat para pasukan yang mana bisa terlihat bahwa mereka sedang melakukan latihan perang.
Dari kejauhan, Xian memberitahu Azula bahwa formasi yang mereka lihat itu adalah formasi yang dirancang untuk menangani kavaleri. Sayang sekali perkataan Xian tidak begitu mengerti oleh Azula. Hal itu pun membuat dirinya ditertawakan. Tian merasa formasi ini sama sekali tidak masalah untuknya. Karena jika mereka melakukan putaran, maka formasi frontal ini akan mengalami titik buta dalam melakukan pertarungan. Xian menyukai idenya itu. Tidak ingin diremehkan, Yoyin memberitahu bahwa dirinya sudah mengatur para pemanah untuk menyerang serbuan kavaleri. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari serangan anak panah. Meskipun kavaleri sangat cepat, namun jika ingin berurusan dengan pemanah, maka mereka harus mengorbankan kavaleri pertama. Jika jadi mereka, dirinya akan menggunakan formasi susunan sisik ikan untuk menghabisi mereka dalam satu kali gerakan. Azula tidak begitu setuju karena dengan formasi itu hanya akan menangkap satu kavaleri saja. Sedangkan kavaleri para jenderal akan memanfaatkan hal itu. Yoyin paham, tapi semua itu tentu sangat sulit untuk dilakukan. Berhubung ini semua hanyalah sebuah teori, jadi Yoyin ingin membuktikan apakah rencana Azula bisa berhasil atau tidak. Tapi Azula tidak ingin masuk ke dalam jebakannya. Ji yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan mereka menjadi sangat kesal kepada Yoyin. Jadi ia pun mengajukan dirinya untuk menggantikan Azula dan membuktikan strateginya. Azula paham dan akan menyerahkan itu semua kepadanya. Xian meminta untuk tidak terlalu berdebat karena mereka semua adalah teman. Ia pun mempersilahkan Ji untuk memilih para pasukannya untuk latihan selanjutnya. Beberapa saat kemudian mereka pun memulai latihan itu, yang mana Ji akan menjadi komandan terdepan. 我愿为先锋。那就有劳你了。动嘴皮子，允你们。进攻！Dalam latihan itu, Ji berhasil menembus pertahanan pertama. Tidak itu saja, dia juga berhasil membuat para pasukan di belakang kewalahan. Dengan semua itu, Azula dan yang lainnya mampu mengirimkan serangan bantuan dengan sangat baik. Di saat Ji bertarung dengan Yoyin, ia pun sangat terkejut karena dia memiliki cincin Skydriver. Tapi sayang sekali, Yoyin tidak ingin menjelaskan hal itu dan kembali lagi melancarkan serangan. Yoyin yang memang tidak menyukai Ji segera mengejarnya. Bahkan mereka itu meninggalkan tempat latihan. Untung saja hal itu dilihat langsung oleh Azula. Jadi ia pun segera menyusul mereka. Kembali lagi kepada Ji, yang mana di sini pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Di saat Ji terdesak, Azula pun datang untuk membantu. Meskipun bantuannya tidak berhasil, namun hal itu dimanfaatkan oleh Ji untuk melancarkan serangan balik kepada Yoyin. Alhasil, kini giliran dia yang terdesak. Yoyin memberitahu bahwa dirinya lah yang akan menjadi penguasa Skydriver. Namun Ji tidak begitu paham dengan apa yang dirinya bicarakan. Jadi pada akhirnya mereka pun kembali melakukan gelut. Untung saja beberapa saat kemudian Xian muncul, yang mana dia itu kesal kepada Ji karena telah melakukan pertarungan secara pribadi. Hal itu tentu telah melanggar peraturan militer. Akibat perbuatannya, gaji bulan depannya akan disita. Yoyin berjanji bahwa suatu hari nanti dirinya akan menghabisinya. Tapi Ji sama sekali tidak takut dengan perkataannya itu. Setelah semua ini, keponakan dari Xian menanyakan apakah hukuman yang diberikan oleh pamannya kepada Ji tidak terlalu berat. Xian tidak ingin membicarakan hal itu dulu karena bagaimanapun banyak masalah yang sudah terjadi. Nah, pada saat juga keponakannya pun pergi karena Suju datang menemui Xian. Di sini, ia memuji bunga yang telah ditanam oleh Xian. Xian memberitahu bunga memang mekar setiap tahunnya, tapi di tahun-tahun itu tentu akan ada yang berbeda. Dan sayang sekali, bunga yang dia sukai hanya mekar satu kali saja. Begitu periode mekarnya sudah selesai, maka dirinya akan kembali menanam mereka. Suju berharap bunga yang diberikan Xian kepadanya bisa mekar lebih lama lagi. Di sini Xian tahu alasan Sujiu kemari pasti tidak hanya membahas tentang bunga saja. Sujiu pun berterima kasih kepadanya karena selama 14 tahun dirinya menjaga pedang kuno, Xian sudah menepati janjinya. Yang mana ia tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun. Xian tahu sepertinya dia sudah bertemu dengan Yi Tianzhen. Jadi tidak mungkin bagi dirinya untuk merahasiakan hal itu lagi. Jadi mungkin cepat atau lambat dia akan mengetahui hal itu.
Sujiyo tidak mempermasalahkan hal ini, apalagi sekarang dirinya hanyalah jiwa yang kesepian. Dan selama ini dirinya tidak bisa bebas untuk kemana-mana, karena bagaimanapun pedang itulah yang seakan-akan telah memenjarakan dirinya. Ia sudah memikirkan hal ini sejak lama, yang mana dia itu berencana untuk membawa Yoyin pergi dari Nanhui dan kembali ke utara. Xian sedih mendengar hal itu. Ia pun memberitahu bahwa dia pernah membeli sebuah rumah di Danau Xingji di Shangxi. Rumah itu memiliki sebuah jendela besar yang menghadap ke danau. Jadi ia yakin Sujiyo pasti akan menyukai tempat itu. Apalagi di sana memiliki banyak musim dan tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Sujiyo paham, tapi mulai sekarang mereka akan dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Xian sebenarnya ingin menghentikan kepergiannya itu. Namun dia kebingungan apakah dia bisa mempertahankannya. Apalagi beberapa bunga hanya mekar sekali seumur hidup. Itulah yang pernah Sujiyo katakan kepadanya. Yang mana itu memiliki maksud, yakni adalah cinta sejati hanya ada satu kali saja. Sujiyo membenarkan hal itu, dan sayang sekali cintanya hanya ada pada Yo Changji saja. Xian paham dan akan melepaskannya agar dia bisa hidup dengan bebas. Sebenarnya tujuan Sujiyo tidak hanya itu saja. Namun ia juga memberitahu bahwa pedang kuno berada di Guilin di Istana Timur Diling. Saat Sujiyo pergi, Xian berusaha untuk menghentikannya. Karena setiap mereka bertemu, dia ini pasti selalu hanya akan melihat pundaknya saja. Ia pun berharap suatu hari nanti dirinya bisa melihat Sujiyo menoleh kepada dirinya. Sujiyo pun pergi dan hanya bisa melihat Xian. Sedangkan Xian cukup sedih karena orang yang selalu mendengarkan permainan musiknya kini telah pergi meninggalkan dirinya. 恐怕这个承诺，我那时花开，走吧。我这在东宫帝陵的阴地中。 每次见面，能看到你一次回首。夕颜，今生的人已经走了。 Nah, ternyata He Tianzhen sudah mendengar pembicaraan mereka. Dan karena posisi pedang kuno sudah diketahui, jadi ia pun mengajak Xian untuk pergi ke sana. Xin pun berpindah kepada Yoyin, yang mana dia masih kesal kepada Ji karena telah dipermalukan. Ia pun meminta kepada ayahnya untuk meminjamkan pedang ini karena dia membutuhkan kekuatan untuk menghapus rasa malunya. Di saat Yoyin menarik pedang itu, bisa terlihat bahwa pedang kuno mulai merespon. Namun sepertinya ini bukanlah kekuatan pahlawan, melainkan kekuatan dari rasa kebencian. 保佑我！ Xin berpindah kepada Ji, yang mana Yuran terus saja memarahi Ji karena terus membuat masalah. Ji menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi karena dia berusaha untuk melindungi Asula. Tapi perkataannya tidak didengarkan oleh Yuran, karena bagaimanapun Asula juga ikut terluka. Asula berusaha untuk membawa Ji, karena ini semua memang adalah salah dirinya. Yuran malah kembali kesal karena Asula berusaha untuk membela Ji. Nah, pada saat juga gelang Yuran bersinar. Tidak hanya dia saja, namun tombak Ji juga mengalami sesuatu yang aneh. Pada saat juga, Asula pun sangat terkejut dengan pemandangan di atas langit. Semua orang sangat terkejut melihat hal itu karena ini merupakan bulan darah. Yuran tahu betul ini merupakan segel kutukan darah naga. Nah, ternyata Yoyin telah berhasil mencabut pedang itu. Tapi sayang sekali kita tidak bisa melihat kelanjutannya. Yoyin yang sudah berhasil mencabut pedang itu membanggakan hal ini kepada ayahnya. Karena pada akhirnya dirinya berhasil menjadi pemilik pedang kuno Chaehyun. Namun sayang sekali karena Yoyin tidak layak mengendalikan pedang itu, maka kekuatan dari pedang inilah yang mulai mengendalikan dirinya. Alhasil seketika saja tubuh Yoyin mengalami perubahan. Yoyin berusaha untuk meminta bantuan kepada ayahnya, tapi sayang sekali kini tidak ada yang bisa dia lakukan. 父亲，我想。 Di sisi lain, Raja Bailey memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk segera pergi ke kuil Dailing untuk menyambut jenderal baru mereka. Pada akhirnya, Raja Bailey pun mulai memperlihatkan tujuan dia yang sebenarnya. Dia yakin Yu Changji pasti tidak pernah mengira siapa kaisar yang telah mengkhianati dirinya sampai ajal menjemputnya. Ia tidak mengira bagaimana bisa Yu Changji berharap kepada para pangeran dapat memberikan bantuan kepadanya untuk membentuk negara ini menjadi ideal. Raja Bailey pun mentertawakan keinginan dari Yu Changji. Ia pun memberitahu bahwa yang selama ini dirinya inginkan adalah pedangnya saja. Kini putranya itu telah membangkitkan kembali pedang kuno Changyun.
Raja Bailey pun berencana untuk membuka gudang harta dari Sky the Rapper untuk kepentingan dirinya. Di sisi lain, Azula dan yang lainnya masih kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Sedangkan Yuran tahu ini adalah bulan darah. Ia pun kembali mengingatkan mereka tentang tujuan kakeknya ke Nanhui, yang mana itu adalah ingin mencari pedang kuno. Yuran merasa baru saja ada seseorang yang memaksa pedang kuno untuk mengenali tuannya. Yang mana hal itu pun telah mengaktifkan kutukan darah naga di pedang kuno. Azula tidak menduga pedang yang selama ini Tianji cari berada di istana Meilin. Ji pun mengajak mereka untuk pergi ke sana. Namun Azula memberikan peringatan tentang bahaya yang tidak mereka ketahui. Namun karena Yuran telah memutuskan untuk pergi, jadi mau tidak mau Azula pun ikut bersama mereka. Di perjalanan tiba-tiba saja gelang Yuran mengeluarkan cahaya. Yang mana pada saat juga Azula dan Ji telah kehilangan kendali akibat kutukan darah naga. Untung saja berkat kekuatan dari gelangnya itu telah menyadarkan Ji, namun tidak untuk Azula. Jadi pada akhirnya pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan ini, Ji berusaha untuk menahan Azula supaya Yuran bisa menggunakan kekuatannya. Untung saja hal ini berhasil dan Azula pun kembali sadar. Ia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Yuran menjelaskan bahwa barusan dirinya telah menggunakan mantra bulu. Jadi kutukan darah naga tidak akan lagi berpengaruh kepada mereka. Ji tidak menduga gelang Yuran memiliki kekuatan semacam itu. Tapi ia penasaran apakah mereka bisa terus mengandalkan gelang itu. Yuran meminta untuk tidak meremehkan dirinya. Apalagi gelang ini berasal dari pecahan bintang yang diabadikan di kuil Ningrid di Ningzhou. Jika mereka menyanyikan sebuah lagu, gelang itu akan menerangi seluruh kuil. Sadar gelang ini sangat kuat membuat Ji kebingungan karena bagaimana bisa gelang kuat itu berada di tangan bocah seperti Yuran. Yuran tidak ingin menjelaskan semua itu dan mengajak mereka untuk segera pergi. Di saat mereka sampai di istana Meilin, ketika itu juga Azula merasakan kekuatan yang tidak begitu asing bagi dirinya. Hal itu pun membuat dia sangat terkejut, apalagi saat juga Shimanya pun ikut keluar dan mengajak Azula untuk segera masuk ke dalam istana. Ji menanyakan apa yang telah dilihat oleh Azula. Namun Azula tidak ingin memberitahu apapun, hingga pada saat juga para penjaga yang telah terkena kutukan darah naga mulai keluar. Yuran meminta Ji untuk berhati-hati karena para prajurit itu telah terkena kutukan darah. Berhubung ada begitu banyak penjaga yang terkena kutukan itu, jadi mereka pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam istana. Baru saja masuk ke dalam istana, Azula kembali merasakan sesuatu keanehan. Ji pun menyadari ada yang salah pada diri Azula. Azula pun menanyakan apakah mereka mendengar sesuatu, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mendengar suara ini. Merasa itu adalah hayalannya saja, jadi Azula pun mengajak mereka untuk berkeliling. Yang mana mereka pun melihat adanya sebuah jalan tersembunyi. Dari sana keluarlah asap merah yang begitu pekat. Yuran yang ketakutan meminta untuk kembali dan menemukan kakeknya, karena bisa saja di dalam sana ada sesuatu yang berbahaya. Namun Azula merasa sudah tidak ada waktu lagi. Jika mereka ingin mencari kakeknya, mungkin kutukan darah naga sudah menyebar ke seluruh Nanhui. Ji setuju dan akan pergi ke bawah sana untuk mencari siapa orang yang telah mengangkat pedang kuno. Setelah itu berhasil, barulah dia menyerahkan ini semua kepada kekuatan Yuran. Yuran merasa rencana Ji terlalu bodoh, karena bagaimana cara mereka untuk mengalahkan orang itu. Tapi Ji menenangkannya karena dia yakin dengan kekuatan yang dirinya miliki. Pada akhirnya, Ji pun memutuskan untuk pergi. Jadi Yuran pun mau tidak mau harus ikut bersama mereka. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di lorong bawah tanah yang cukup panjang. Tapi karena di sana memiliki jalan bercabang, membuat mereka kebingungan harus pergi kemana. Di tengah kebingungan ini, Azula pun kembali mengalami sakit kepala. Yang ternyata Sima kembali keluar untuk menunjukkan jalan mana yang harus mereka tempuh. Azula pun mengajak mereka untuk pergi ke arah sini. Tentu hal itu membuat Yuran kebingungan bagaimana bisa dia mengetahui hal itu. Azula menjelaskan bahwa dia pernah mendengar tentang istana Meilin, yang mana di dinasti Tang ini ada sebuah kebiasaan untuk membiarkan pangeran menjaga properti leluhurnya. Jadi istana tua ini pun dibangun di antara makam leluhur mereka. Mendengar hal itu membuat Yuran kesal karena Azula itu pasti ingin menakut-nakuti dirinya.
Jadi ia pun memberitahu semua itu tidak akan mempan kepadanya. Ji percaya dengan perkataan Asula, karena di tempat ini terdapat begitu banyak mayat prajurit. Hal itu pun membuat Yuran ketakutan. Akibat keributan yang dia timbulkan telah memadamkan obor mereka.你怎么能肯定？哦，有祖业的习俗，吓唬我可不怕。我就放心了。你们看， Terlihat di belakang, salah satu mayat pun mulai bergerak. Tapi hal itu tidak disadari oleh siapapun. Yuran yang masih ketakutan menebak bahwa para mayat ini pasti adalah orang-orang yang berusaha untuk mengendalikan pedang kuno. Tapi Asula merasa itu tidak benar, karena terlihat mereka itu sudah lama mati. Ji membenarkan hal itu karena berdasarkan pakaian ini, mereka itu pasti adalah letnan istana ibu kota kekaisaran. Tapi ia masih penasaran bagaimana bisa mereka mati di tempat ini. Sadar juga terdengar suara yang mengerikan dan hal itu membuat Yuran ketakutan. Ternyata dia itu merasa ada sesuatu yang telah menyentuh kakinya. Ia pun menebak pasti ini adalah Asula. Namun Asula sama sekali tidak melakukan hal itu. Jadi Yuran pun berpindah menuduh ke Ji. Tapi tentunya Ji tidak mungkin melakukan hal itu. Apalagi jaraknya cukup jauh. Di saat Ji menyalakan kembali obor mereka, seketika saja Asula ketakutan karena salah satu mayat itu telah menyentuh Yuran. Ternyata tidak hanya satu saja, namun terdapat begitu banyak mayat hidup. Asula menduga ini adalah ulah dari kutukan darah naga. Jadi mereka pun meminta Yuran untuk menggunakan kekuatan gelangnya. Tapi sayangnya semua itu tidak berhasil karena dirinya tidak bisa berkonsentrasi. Tanpa pikir panjang, Ji pun melancarkan serangan sembari menunggu Yuran menggunakan kekuatannya. 尸体。 不行！ Sayang sekali, musuh yang mereka hadapi ini terlalu banyak. Bahkan Asula dan Ji sangat kesulitan untuk berhadapan dengan para mayat hidup. Asula yang berusaha membantu Ji malah tidak memperhatikan kondisinya. Yaman hal itu pun menyebabkan dirinya terluka. Hingga pada akhirnya Asula maupun Ji harus kelelahan karena tidak bisa lagi bertahan dari serangan para mayat hidup. Melihat kedua temannya kesulitan, Yuran pun berusaha untuk menggunakan kekuatannya. Dan pada akhirnya, ia pun bisa mengeluarkan hal itu dan membekukan para mayat hidup. Sayangnya, akibat serangan besar itu telah membuat Yuran kelelahan. Untung saja, Ji berhasil menangkapnya dan mengajak mereka untuk segera pergi. Dalam perjalanan ini, terlihat bahwa Asula yang sudah terluka perlahan-lahan pandangannya mulai gelap. Jadi, di saat mereka sampai di sebuah pintu yang sangat besar, Asula pun langsung jatuh pingsan. Tentu hal ini membuat kedua temannya sangat terkejut dengan kondisi Asula. Apalagi saat itu darah perunggunya mulai kembali aktif. Namun kini Asula tidak mengamuk, melainkan dirinya dibawa berpindah ke sebuah tempat. Di sana ia pun melihat orang-orang sudah menjadi patung. Bukan hanya para warga saja yang menjadi batu, tapi bisa terlihat bahwa di sini ada Asula dan Simanya. Tidak hanya itu, di sini juga ada Yuran, Ji, Sujiu, Xian, dan Yi Tianjian. Yang mana kemungkinan besar mereka itu berusaha untuk mencegah Raja Bailey mendekati Yoyin yang sedang mengendalikan pedang kuno. Saat itu juga sebuah ledakan pun muncul dan kembali membangunkan Asula. Ji berusaha untuk menanyakan kondisinya. Namun di sini Asula meminta mereka untuk tidak masuk ke dalam tempat itu, karena mereka itu akan mati. Ji pun merasa dirinya itu pasti takut. Namun Asula menjelaskan bahwa dia ini telah melihat pedang kuno itu menghabisi semua orang yang berusaha untuk mencegahnya. Asula pun berusaha untuk menahan mereka, karena bagaimanapun dia tidak ingin lagi kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Yuran berusaha untuk ikut bersamanya, tapi Asula merasa hal itu tidak akan berhasil. Tentu saja Ji kesal karena bagaimana bisa ia melakukan hal ini sendirian. Asula menjelaskan bahwa dirinya itu memiliki sebuah cara untuk menyelesaikan semua itu. Ji yang tidak ingin kehilangan Asula tetap akan pergi apapun kondisinya. Karena di dunia ini dirinya hanya memiliki Asula dan Yuran saja. Yuran setuju dan meminta Asula untuk tidak bertindak bodoh.
karena bagaimanapun mereka akan selalu bersamanya. Pada saat itu juga, para mayat hidup kembali bangkit dan berusaha untuk mengejar mereka. Tidak ingin adanya pertarungan lagi, jadi Yuran pun berusaha untuk menutup pintu itu. Sayangnya, engsel pintu itu sangkut, jadi tidak bisa menutup sepenuhnya. Melihat hal ini, Azula pun kembali bangkit untuk memberikan bantuan. Berkat kekuatan dari darah perunggu, ia pun bisa menutup sepenuhnya pintu ini. Dari kejauhan, Yoyin pun menatap mereka. Dia sangat senang karena pada akhirnya Ji datang kemari. Ia pun ingin mereka menyaksikan bagaimana bangkitnya kekuatan keluarganya. Melihat penampilannya itu membuat mereka sangat terkejut. Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum itu, kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana sepertinya pertarungan akan terjadi di antara mereka bertiga berhadapan dengan Yoyin. Bisa terlihat juga Ji maupun Yuran menggunakan semua kekuatan mereka untuk bisa mengalahkannya. Sedangkan di sini Azula berusaha untuk mengendalikan pedang kuno Chongyun. Nah, pada saat juga ada sosok monster yang muncul di hadapan mereka. Nah, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.